Halo semua, terjadi penembakan yang menewaskan 3 orang di sebuah masjid di San Diego. Dan yang bikin miris, pelakunya adalah 2 orang remaja berusia 17 dan 18 tahun. Mari kita simak bersama beritanya. Ini dari NBC News. Apa yang kita ketahui tentang para korban penembakan di San Diego, tersangka, kemungkinan motif, dan lainnya. Menurut pihak berwenang, 2 remaja bersenjata diyakini telah membunuh 3 orang di sebuah masjid di San Diego pada hari Senin, sebelum mereka bunuh diri. Para penyidik sedang berupaya menentukan motifnya. Tetapi, Kepala Polisi San Diego mengatakan kekerasan tersebut sedang diselidiki sebagai kemungkinan kejahatan kebencian. Kepala Polisi Scott Wall mengatakan bahwa peristiwa itu adalah mimpi buruk terburuk bagi setiap komunitas. Berikut yang kita ketahui tentang penembakan tersebut. Mari kita lihat para korban. Menurut Wall, pihak berwenang menanggapi laporan tentang penembak aktif di Pusat Islam San Diego, yang di situs web pusat tersebut digambarkan sebagai masjid terbesar di San Diego County pada pukul 11.43 pagi. Masjid ini terletak di lingkungan Claremont, San Diego, sekitar 8 mil di sebelah utara pusat kota. Petugas tiba 4 menit kemudian dan menemukan 3 pria tewas di depan masjid, kata Wall. Salah satu pria itu adalah seorang petugas keamanan yang, menurut Wall, berperan penting dalam mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Pada titik ini, saya rasa adil untuk mengatakan bahwa tindakannya heroik, kata Wall. Tidak diragukan lagi, dia menyelamatkan nyawa hari ini. Identitas para korban belum diketahui pada hari Senin. Ini agak aneh ya. Kok identitas korban belum diketahui? Seorang imam dari Pusat Islam mengatakan bahwa semua guru, siswa, dan anggota staf sekolah lainnya yang berada di masjid dalam keadaan aman. Saat para petugas mengerahkan apa yang digambarkan Wall sebagai respons terhadap penembak aktif di masjid dan sekolah yang berdekatan, lebih banyak tembakan dilaporkan terjadi beberapa blok jauhnya, katanya. Seorang tukang taman yang sedang bekerja di area tersebut ditembak, tetapi tidak terkena, kata Wall. Di mana para tersangka ditemukan? Kurang dari 1/4 mil dari tukang taman itu, polisi menemukan sebuah kendaraan di tengah jalan dengan 2 remaja yang diyakini sebagai pelaku penembakan di dalamnya, kata Wall. Keduanya diyakini meninggal karena luka tembak yang dilakukan sendiri, katanya. 2 pejabat penegak hukum senior diberi pengarahan tentang penyelidikan, dan seorang pejabat penegak hukum federal mengidentifikasi para tersangka sebagai Kane Clark, 17 tahun, dan Caleb Vasquez, 18 tahun. Menurut seorang pejabat distrik sekolah, Clark mengikuti sekolah menengah atas secara daring dan dijadwalkan lulus akhir bulan ini. Ibu dari salah satu tersangka menghubungi polisi pada Senin pagi dan mengatakan bahwa putranya, senjata apinya, dan mobilnya hilang, kata Wall. Dia menggambarkan remaja itu sebagai orang yang ingin bunuh diri dan mengatakan kemungkinan besar dia bersama seorang teman, kata Wall. Keduanya berpakaian kamuflase, kenang Wall saat wanita itu mengatakan. Menurut Wall, petugas sedang berbicara dengan wanita itu dan mencoba mengumpulkan informasi tentang keberadaan putranya ketika mereka mengetahui apa yang terjadi di pusat Islam tersebut. Awalnya, polisi mengikuti petunjuk ke sebuah pusat perbelanjaan terdekat, kemudian menghubungkan salah satu tersangka dengan SMA Madison. Para pejabat San Diego kemudian memberitahu polisi sekolah sebelum menerima panggilan tentang masjid tersebut. Kami mencatat bahwa ada kontak dengan kendaraan di Fashion Valley. Kami mengirim petugas ke area mall karena kemungkinan lokasi tersebut merupakan ancaman, kata Wall. Kami juga mengumpulkan informasi bahwa salah satu individu tersebut terkait dalam beberapa hal dengan SMA Madison. Mereka kemudian segera mengirimkan diri ke masjid, katanya. Apa yang kita ketahui tentang kemungkinan motifnya? Sang ibu mengatakan kepada polisi bahwa putranya meninggalkan sebuah catatan, kata Wall. Dia menolak memberikan detail tambahan. Wall mengatakan bahwa retorika kebencian terlibat dalam penembakan tersebut, yang menurutnya sedang diselidiki sebagai kejahatan kebencian.
Para penyelidik sedang memeriksa kemungkinan tulisan anti-Islam yang ditemukan di dalam mobil para remaja tersebut, kata dua pejabat penegak hukum senior. Seorang imam di masjid tersebut, Taha Hassani, mengatakan bahwa pusat tersebut belum pernah mengalami tragedi seperti penembakan pada hari Senin sebelumnya. Dan dia mengatakan bahwa sangat keterlaluan jika seseorang menargetkan tempat ibadah. Orang-orang datang ke pusat Islam untuk berdoa, merayakan, dan belajar, katanya kepada wartawan. Hari Senin adalah hari pertama bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Islam, dan salah satu periode paling suci di dalamnya. Dalam siaran pers, masjid tersebut mengatakan akan tetap tutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ungkapan belasungkawa mengalir deras atas insiden yang mengguncang komunitas Muslim. Insiden penembakan pada hari Senin telah mengguncang komunitas Muslim baik di California Selatan maupun di seluruh Amerika Serikat, mendorong beberapa pejabat untuk menyerukan diakhirinya apa yang mereka sebut sebagai kampanye kebencian dari para politisi arus utama. Wali Kota San Diego, Todd Gloria, menyebut penembakan itu sebagai tindakan kebencian yang penuh kekerasan dan menyerukan agar kota itu bersatu melawan Islamofobia. Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, mengatakan bahwa ia merasa ngeri dengan tindakan kekerasan anti-Muslim yang nyata. Cabang California dari Council on American Islamic Relations, sebuah kelompok hak sipil dan advokasi, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penembakan itu terkait langsung dengan komentar yang dibuat oleh para anggota parlemen yang memiliki pengaruh nasional. Kami sangat terganggu, tetapi sama sekali tidak terkejut mengetahui bahwa mereka yang menyerang pusat Islam San Diego dilaporkan termotivasi oleh kebencian anti-Muslim, kata Hussam Aylush, CEO cabang KAR California. Banyak politisi telah menghabiskan tahun lalu dengan mengklaim bahwa semua Muslim arus utama harus dimusnahkan, bahwa masjid dan sekolah dasar Amerika harus ditutup, dan bahwa Muslim Amerika harus diusir dari negara kita, katanya. Imam Taha Hassani, direktur masjid tersebut, mengatakan bahwa penembakan itu belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi menempatkannya dalam pola intoleransi yang dapat dikenali. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami duga akan terjadi. Tetapi pada saat yang sama, intoleransi agama dan kebencian yang sayangnya ada di negara kita belum pernah terjadi sebelumnya, katanya. Kita semua bertanggung jawab untuk menyebarkan budaya toleransi, budaya kasih sayang. Ini dari CNN. Keuskupan Katolik San Diego menyatakan bahwa mereka bersatu dalam solidaritas dengan komunitas Muslim. Keuskupan Katolik San Diego menyatakan bersatu dalam solidaritas dan doa dengan komunitas Muslim, kata Uskup Michael Pham dalam sebuah pernyataan hari ini, menyusul penembakan kemarin di masjid terbesar di kota itu. Menyebut penembakan itu sebagai tindakan kekerasan yang tidak masuk akal, Pham menyampaikan belasungkawa terdalam, solidaritas, dan doa tulus kepada keluarga para korban dan seluruh komunitas Muslim. Pusat Islam San Diego, tempat penembakan terjadi, telah lama menjadi mitra dalam kerjasama kami untuk keadilan, terutama dalam mendampingi imigran, kata uskup tersebut dalam pernyataan itu. Tempat ibadah harus selalu menjadi tempat perlindungan bagi kedamaian, keamanan, dan doa. Serangan terhadap satu komunitas agama adalah serangan terhadap martabat suci seluruh kehidupan manusia, lanjut Pham. Ini dari Financial Express. Apa yang diketahui tentang Kane Clark? Kane Clark yang berusia 17 tahun belajar di iHigh Virtual Academy, bagian dari distrik sekolah terpadu San Diego. Dia mengikuti kelas daring dan dilaporkan akan lulus akhir bulan ini. Para pejabat mengatakan Clark tinggal di daerah yang dilayani oleh Madison High School, yang terletak sekitar 1 mil dari pusat Islam tersebut. Namun, dia tidak pernah mengikuti kelas tatap muka di sana. Dia memang ikut serta dalam olahraga gulat selama musim 2024-25 di Madison High School. Beberapa laporan juga menyebutkan foto dan cuplikan terkait gulat yang terhubung dengannya dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun NBC News mengatakan detail tersebut belum dikonfirmasi secara resmi. Apa yang diketahui tentang Caleb Vasquez? Informasi yang dirilis ke publik tentang Caleb Vasquez, yang saat itu berusia 18 tahun, jauh lebih sedikit.
Pihak berwenang dan laporan berita sebagian besar menggambarkannya sebagai remaja lokal lain dari daerah San Diego yang bersama Clark selama insiden tersebut. Belum ada informasi rinci tentang sekolah, pekerjaan, atau latar belakang keluarganya yang dibagikan secara luas hingga saat ini. Rincian awal tentang tersangka telah terungkap. Apa yang kita ketahui sejauh ini? Kepala Kepolisian San Diego, Scott Wall, mengatakan kedua tersangka tampaknya tewas akibat luka tembak yang mereka lakukan sendiri. Para penyelidik kemudian menemukan bahwa salah satu remaja tersebut dilaporkan hilang hanya 2 jam sebelum penembakan. Sekitar pukul 9.42, ibu tersangka menghubungi polisi, mengatakan bahwa putranya telah menghilang bersama senjata api dan mobilnya. Dia juga memperingatkan petugas bahwa putranya memiliki kecenderungan bunuh diri dan mungkin bepergian dengan seorang teman. Pihak berwenang mengatakan kedua pemuda itu dilaporkan mengenakan seragam militer. Kepala Polisi Wall membenarkan bahwa salah satu tersangka telah mengambil 3 senjata dari rumah ibunya sebelum serangan itu terjadi. Pesan-pesan kebencian yang ditemukan selama penyelidikan. Para petugas penegak hukum mengatakan kepada para penyelidik bahwa salah satu tersangka meninggalkan surat wasiat yang berisi referensi tentang kebanggaan ras. Pihak berwenang juga menemukan pesan-pesan bernuansa kebencian yang tertulis di salah satu senjata yang digunakan dalam penembakan tersebut, meskipun polisi belum mengungkapkan isi pesan tersebut secara publik. Ada detail dan informasi yang sedang kami selidiki mengenai kata-kata kebencian apa sebenarnya yang disampaikan. Tapi ya, ini sedang diselidiki sebagai kejahatan kebencian. Pada titik ini, jelas ada retorika kebencian yang terlibat, kata Wall kepada CNN. Para penyidik juga berhasil menghubungkan salah satu tersangka dengan SMA Madison yang terletak sekitar 1 mil dari masjid tersebut. Namun Wall mengatakan bahwa para penyelidik belum menemukan ancaman langsung yang ditujukan secara khusus kepada pusat Islam San Diego. Menurutnya, pesan dan tulisan yang dikaitkan dengan para tersangka tampaknya berisi retorika kebencian yang lebih luas daripada rencana yang menargetkan satu tempat tertentu. Ia juga mengatakan bahwa lembaga-lembaga keagamaan dimanapun terus menghadapi masalah keamanan di dunia saat ini, menyebutnya sebagai kenyataan yang disayangkan yang dialami banyak komunitas. Kepala Wall mengatakan lokasi serangan itu segera menimbulkan kekhawatiran bahwa penembakan tersebut mungkin dimotivasi oleh kebencian. Karena lokasinya di pusat Islam, kami menganggap ini sebagai kejahatan kebencian sampai terbukti bukan, kata Wall. Ia menambahkan bahwa para penyidik masih memeriksa bahasa yang digunakan dalam pesan-pesan yang ditemukan selama penyelidikan. Tidak ada ancaman spesifik, terutama tidak ada ancaman spesifik terhadap pusat Islam. Itu hanya ujaran kebencian umum yang mencakup berbagai macam hal, tambahnya. Petugas keamanan dipuji karena mencegah tragedi yang lebih buruk. Para pejabat meyakini bahwa petugas keamanan masjid mungkin telah mencegah serangan tersebut menjadi lebih mematikan. Kepala Wall menggambarkan tindakan petugas keamanan tersebut sebagai sangat penting. Saya pikir dia memainkan peran penting dalam membantu mencegah hal ini menjadi jauh lebih buruk, katanya. Polisi juga meyakini bahwa petugas keamanan tersebut berhasil membantu meredakan kekerasan di dekat area depan masjid. Kami yakin petugas keamanan tersebut setidaknya mampu membantu meminimalkan situasi di area depan masjid, tambah Wall. FBI kini bekerja sama erat dengan penegak hukum setempat, sementara para penyelidik terus mengumpulkan bukti dari lokasi kejadian. Ini dari Daily Mail. Surat wasiat mengerikan milik pelaku penembakan Masjid San Diego, Kane Clark, terungkap. Sementara kakek nenek remaja berusia 17 tahun itu yang terguncang meminta maaf atas pembantaian yang menewaskan 3 orang. Pelaku penembakan Masjid San Diego, Kane Clark, meninggalkan surat wasiat yang penuh kebencian tentang kebanggaan ras sebelum melepaskan tembakan dan menewaskan 3 orang, kata pihak berwenang. Clark, 17 tahun, menyerang pusat Islam San Diego bersama Caleb Vasquez, 18 tahun, sekitar pukul 11.40 pagi pada hari Senin, setelah mencuri senjata dan sebuah mobil dari rumah ibunya. Beberapa jam sebelum serangan itu, Ibu Clark melaporkan kepada polisi bahwa putranya ingin bunuh diri dan mungkin membawa senjata miliknya.
dan petugas sudah mencari remaja itu ketika dia melepaskan tembakan. Setelah membunuh 3 orang, Clark dan Vasquez ditemukan di dekat masjid dengan luka tembak yang mereka sebabkan sendiri. Dan polisi mengatakan salah satu senjata di kendaraan mereka bertuliskan ujaran kebencian, menurut sumber yang dikutip oleh LA Times. Sumber kepolisian mengatakan kepada media tersebut bahwa ketika petugas menggeledah rumah Clark yang berjarak sekitar 2 mil dari masjid, mereka juga menemukan surat wasiat yang berisi tentang kebanggaan rasial. Sebuah BMW X1 yang digunakan kedua pelaku penembakan untuk tewas difoto dengan sebuah jerigen bensin yang ditempel stiker Nazi SS di sisinya. Clark terdaftar di Akademi Pembelajaran Virtual di Distrik Sekolah Terpadu San Diego dan dijadwalkan lulus dari sekolah menengah atas semester ini, kata para pejabat sekolah. Sebelumnya, ia adalah pegulat bintang di Madison High School, tetapi baru beberapa waktu ini hanya mengikuti kelas daring. Karena menurut pihak berwenang, ia telah terjerumus ke dalam ujaran kebencian. Kakek dan nenek Clark, David dan Deborah Clark, mengatakan kepada CNN bahwa mereka sangat terkejut dan sedih atas tragedi tersebut, dan menyatakan bahwa mereka sedang berusaha mencerna ini, dan sangat menyesal atas apa yang terjadi. Nah, itulah berita tentang penembakan yang terjadi di sebuah masjid di San Diego. Saya mengucapkan turut berduka. I'm curious, what do you guys think about what happened at the mosque? Very bad, Why? because you can't go shooting innocent people. It seems obvious, right? Yeah, And this, by the way, is how we educate our children. And I hope that, God forbid, the next time something happens to the Jewish community and an act of terror is perpetrated on them, Muslims will come out and talk to their children about it and talk to them about how it is not okay and to condemn it. Shalom. Saat ku menutup mata dan usai lembaran hidupku, saat ku terlelap dan takkan lagi terjaga, kasih-Mu selalu milikku. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya diri-Mu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku, dan ku kan hidup bersama-Mu, takkan pernah ada air mata, karena diri-Mu selalu di sisiku. Maka jiwaku pun tenang. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya diri-Mu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku, dan ku kan hidup bersama-Mu, takkan pernah
any tears falling, 'cause I know your love is always there for me. My soul rests in you, and I will step into eternity with you, my King, without any tears falling, 'cause I know your love is always there for me. My soul rests in you, my God. My soul rests in you, my God. My soul rests in you, my God. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang.